Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kasih Karunia dan Penurutan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Sangat penting untuk diingat bahwa sementara keselamatan itu sepenuhnya adalah kasih karunia Allah. Bahkan kerinduan untuk percaya dan menerima apa yang ditawarkan oleh Tuhan adalah oleh sebab kasih karunia-Nya. Namun fakta ini tidak menghapuskan penurutan masing-masing kita kepada Tuhan. Justru kasih karunia memberikan kuasa untuk menurut kepada tuntutan Tuhan. Sebagai orang berdosa yang telah menerima kasih karunia, kita memiliki kekuatan untuk menurut hukum Tuhan. Mereka yang semula harus bergumul dalam menurut, serta selalu gagal dan jatuh bangun, sekarang mempunyai kuasa Tuhan untuk menurut dan berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus menceritakan pengalamannya sendiri dalam buku Galatia 2 ayat 17 sampai dengan 20 sebagai berikut. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak-anak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang Kristen menghasilkan pekerjaan yang baik sebagai hasil dari imannya di dalam Kristus. Jadi pekerjaan baik atau hidup dengan penuh penurutan bukanlah untuk mendapatkan keselamatan, tetapi oleh karena sudah memperoleh keselamatan tersebut. Roma 3 ayat 28 mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bila seorang berhenti untuk percaya kepada pekerjaannya, maka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 4 ayat 5. Setiap orang Kristen oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dapat lihat ini tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Namun setiap orang Kristen dapat berkata sebagaimana yang dituliskan dalam Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan memiliki Yesus dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita adalah suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kasih karunia telah mengubah kehidupan kita, sehingga penurutan kepada kehendak Allah merupakan suatu sukacita. Kiranya kasih karunia Allah kepada kita masing-masing dapat menghasilkan penurutan yang sepenuhnya kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.